Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azhara dari kelas K, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019 140181. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filosofis ground slack. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofis ground slack, yaitu sebagai fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah dasar falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai philosophies ground slack telah mampu mempersatukan seluruh bangsa dan tanah air dari Aceh sampai Irian. Pancasila telah membuktikan dapat mengatasi pergolakan politik seperti peristiwa 3 Juli 1946, pemberontakan PKI Musuh di Madiun September 1948, agresi militer Belanda 1 pada Juni 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada bulan Desember 1948. Demikian pula dalam menghadapi gerakan Darul Islam yang dicetuskan Kartosoewiryo 7 Agustus 1949, separatisme PRRI Permesta yang membahayakan persatuan-kesatuan bangsa dan persatuan Gestok 1965. Gerakan ini pun dapat kita atasi berkat keampuhan Pancasila. Sejak 1965 sampai 2015, kita sebagai bangsa dan negara melalui berbagai fase pembangunan di segala bidang, terutama ekonomi dengan segala dinamikanya masih terus berproses untuk mewujudkan cita-cita membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era high-tech saat ini tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks dan multidimensi persoalan dan tantangannya. Arus deras globalisasi semakin tidak terbendung menembus sampai di wilayah dan masyarakat pergunungan dan pantai. Globalisasi menggambarkan suatu proses penyebaran berbagai hal ke seluruh penjuru bumi ini, menyangkut berbagai bidang antara lain bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, demokrasi dan sosial budaya. Globalisasi di bidang ekonomi digerakkan oleh negara-negara industri maju yang berada di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Sebenarnya, proses penyebaran globalisasi itu sudah lama terjadi, berabad-abad sebelumnya, hanya belum secepat dan seluas sekarang. Globalisasi bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif. Fenomena dalam bidang politik adalah semakin berkurang kemampuan negara untuk mengontrol kepatuhan warganya karena globalisasi bukan saja mengakibatkan internasionalisasi barang dan jasa, melainkan juga internasionalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatnya intensitas kontak dan kepentingan pihak-pihak yang berlibat dalam proses globalisasi. Pancasila sebagai philosophies ground slack lebih hebat dari paham-paham dan ideologi luar negeri. Bukan dengan wacana dan teori, perbandingan saja, akan tetapi kita buktikan dengan perbuatan, dengan cara menghayati dan mengamalkan. Hanya dengan demikianlah ketahanan nasional kita akan makin kokoh dan makin mantap. Oleh sebab itu, memahami dan menghayati Pancasila dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar negeri dan dalam negeri, dalam bidang apapun harus kita hadapi dengan pengalaman dengan contoh dan perbuatan. Terutama para pemimpin bangsa, para elit yang sedang mendapatkan amanah dari rakyat memegang kendali kekuasaan negara dan pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.